pertanyaan dari KPU, apakah mungkin Sirekap itu dimanipulasi atau dikunci untuk paslon tertentu? Kalau kita tidak punya akses kepada kode sumber atau source code dari program Sirekap, nggak akan bisa. Nah, yang kedua adalah bahwa tadi sudah saya tampilkan perbandingan antara Sirekap, nanti sekaligus menjawab pertanyaannya Prof. Suhartoyo tadi. Yang NGO-NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti Sirekap. Mereka juga mengupload C1, tapi mereka punya relawan-relawan, diupload ke sistem mereka, jadi mereka punya Sirekap versi mereka lah, gampangannya begitu. Tetapi kalau saya baca di media, misalnya Pak Hadar Gumai itu dengan jaga pemilunya, dia mengatakan bahwa jaga pemilu itu lebih akurat, karena apa? Karena diverifikasi. Tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya nggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU, begitu ya. Jadi saya tidak bisa melihat bahwa itu bisa dikunci. Itu kalau dikunci berarti nanti yang paralel kawan yang lain dikunci juga dong, hasilnya sama kok gitu. Logikanya kan begitu. Kalau hasilnya KPU A, kemudian yang lain juga A, kalau KPU dikunci berarti ya kawal pemilu, jaga pemilu, jaga suaramu dan sebagainya juga dikunci juga, berarti kan begitu kan. Dan itu saya kira tidak mungkin karena itu di belakang mereka adalah lembaga-lembaga yang sangat kredibel dan saya lihat tokoh-tokohnya ada beberapa yang ada di ruangan ini. Nah, kemudian mengenai tulisan tangan dari KPU tadi ya. Jadi memang problem tulisan tangan ini kan karena menggunakan mesin di OCR dan teknologinya itu memang sudah mapan tapi belum perfect gitu, belum 100% akurat. Makanya kalau di pengalaman saya misalnya di perbankan gitu, kalau kita ngisi formulir aplikasi begitu, itu juga tidak di-entry, di-scan juga. Tetapi kemudian ketika setelah di-scan itu, sebelum di-posting itu diverifikasi dulu, dicek dulu, ada nggak perbedaan-perbedaan. Kita saja mengalami misalnya kalau kita apply ke payment gateway, misalnya kan kita diminta KTP gitu kan, KTP kita difoto, kadang-kadang ketika KTP kita difoto, itu sistem juga ada beberapa yang error, misalnya alamatnya itu huruf I jadi angka 1 misalnya, atau huruf A jadi angka 4 misalnya. Jadi itu yang saya kira nanti harus diantisipasi kalau misalnya KPU ingin menggunakan sistem yang berdasarkan OCR, menurut saya sih bagus. Kenapa ini menghindarkan kecurigaan, kalau di situng dulu kan kecurigaannya nih, operator ini curang, memasukkan datanya di markup gitu. Nah sekarang kan mesin yang melakukan, atau software yang melakukan. Kita kan nggak bisa menuduh softwarenya curang begitu. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa software ini atau OCR ini belum perfect, masih ada error. Makanya tadi saya sampaikan di dalam solusi ke depan mungkin harus ada verifikasi untuk yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya jumlah suara lebih dari 300 itu mestinya di-reject dulu, tidak langsung di-posting gitu. Kemudian dari Mas Bambang ini, dari pemohon, pertama verifikasi. Jadi kalau kita bermasalah itu mendefinisikan bermasalah itu apa? Apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda atau hasilnya menimbulkan keributan saja? Nah, kalau menimbulkan keributan, ya saya dari situng dan sampai sekarang Sirekap mengakui jadi bahan keributan ini. Tapi keributan yang tidak ada gunanya, kita ributin pepesan kosong. Wong ini pakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual ya Pak Ketua ya. Itu kok yang dipakai kok. Nah, jadi bukan yang dari Sirekap gitu. Tapi kalau dikatakan, jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka, mempengaruhi suara, mempengaruhi perolehan, menurut saya tidak. Tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut, iya gitu ya. Nah, tadi termasuk contohnya misalnya jumlah pemilih lebih dari 300 dan sebagainya. Nah, kemudian masalah-masalah TPS yang bermasalah. KPU, saya monitor juga, setiap hari itu melakukan modifikasi, melakukan koreksi. Saya ada data nanti bisa sampaikan pada majelis setelah sidang ini. Misalnya pada tanggal 22 Februari, itu saya ketika Sirekap mulai diributkan tanggal 15, tadi betul mulai ribut itu tanggal 15, ingat saya. Kemudian saya sebetulnya sudah nggak semangat itu, udah males itu, ikut-ikut begini lagi gitu ya, sudah 5 tahun yang lalu, sudah usia udah cukup lah begitu ya. Jadi saya lebih sabar kayak Pak Bambang gitu ya. Jadi saya pikir ngapain ikut-ikut lagi, tapi kemarin diminta oleh KPU, jadi saya track tuh apa yang terjadi pada tanggal 22 Februari. Memang ada waktu itu ada sekitar 12.000
kesalahan di 12.000 TPS. Tetapi kalau kita lihat angka, itu kesalahannya itu terdistribusi. Tiga-tiganya itu ada yang naik, ada yang turun. Jadi ada yang naik, ada yang turun itu tidak bisa saya mengatakan bahwa di situ ada algoritma atau ada JSON script yang didesain untuk membuat ini suaranya terkunci. Kenapa? Karena distribusi error ini terjadi di tiga-tiganya. Pada pasangan 01 ada yang naik di TPS tertentu, tapi ada juga yang turun. 02 juga sama, 03 juga sama. Jadi mirip seperti Situng 2019, agak random ini kesalahannya. Tapi sayangnya karena waktu itu karena hanya ingin tahu aja, hanya punya data satu hari itu 22 Februari 2024. Kemudian mengenai apps, ya apps ini ada aplikasi ini yang ada di Sirekap Mobile ya. Sirekap Mobile ini saya nggak tahu apakah, mungkin saya perlu tanya kepada KPU, apakah ditaruh di publik atau tidak? Karena yang saya dengar kemarin dari video, itu katanya saksi mendapatkan apps itu dari APK Mirror. APK Mirror itu ini Pak yang mulia, Pak Ketua dan yang mulia, adalah tempat software-software bajakan yang untuk HP. Yang resmi kan kalau Android kan Google Play. Nah, APK Mirror itu software-software yang sudah dimodifikasi biasanya. Misalnya untuk langganan Netflix nggak bayar itu bisa kita download dari sana gitu. Yang sudah dimod, jadi istilahnya APK yang dimodifikasi. Nah, saya nggak tahu kalau di-download dari sana, itu mungkin harus dicek validitas dari aplikasi yang digunakan tadi. Pak, itu ahli yang mana ya Pak yang kemarin dipakai untuk itu? Ahli yang nomor 2 kemarin. Oh, ahli perkara nomor 2. Ya. Ahli perkara nomor 2. Ya, ya. Oh, baik.